Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir pada siang ini, saya ingin menyapa saudara. Boleh saudara dengan hormat saya minta untuk boleh mengangkat tangannya. Saudara yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali beribadah, ada ya, sebelah sana ada. Mari kita beri sambutan yang meriah saudara. Welcome, selamat datang di gereja Happy Family Center. Gereja yang memiliki moto Changing the World Through Family, mengubah dunia melalui keluarga, dengan satu misi yang jelas menjadi gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat, baik melalui pengajaran, penyembahan, melalui misi, melalui pemuritan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita bangsa Indonesia dan juga saudara warga dunia dikejutkan ya oleh berpulangnya salah seorang pemimpin negara saudara yang begitu maju, bahkan saudara disebut sebagai negara yang terkaya di dunia ya, dengan sesuai dengan luas daripada negara yang dipimpinnya, yaitu yang terhormat Bapak mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew ya. Saudara, dari satu negara yang tidak ada artinya, tidak terpandang, sampai diubah menjadi satu negara yang luar biasa, menjadi panutan, menjadi contoh, bahkan saudara Jakarta pun sedang mencontoh untuk menjadi seperti Singapura ya. Saudara-saudara sekalian, saya pernah mendengar satu cerita sudah bagaimana dulu Singapura adalah satu negara yang gersang, yang tandus, sulit sekali untuk tanam-tanaman boleh bertumbuh di sana. Tetapi saudara Bapak almarhum Lee Kuan Yew ini memberi satu perintah untuk menemukan pohon-pohon yang cocok, yang sesuai sudah dengan keadaan Singapura. Tidak gampang, ada banyak kegagalan beberapa kali, terus dicoba, tapi tidak menyerah, sampai akhirnya menemukan jenis pohon yang cocok, saudara, untuk ada di Singapura. Itu sebabnya saudara bisa melihat kalau sudah pernah ke Singapura, begitu sejuk, begitu rindang ya, begitu bersih kotanya, saudara, begitu aman. Kita kalau sudah masuk ke sana rasanya nggak takut ada yang copet ataupun mengganggu ya, walaupun saya yakin ya pasti ada copet juga. Tetapi sudah satu negara yang relatif betul-betul mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Itu tidak lepas sudah dari tangan yang luar biasa, tangan besi dari seorang pemimpin bernama Lee Kuan Yew. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu firman dengan satu tema, hidup menjadi teladan. Saudara, orangnya bisa meninggalkan kita, tetapi teladan hidupnya terus terukir, terus dicontoh, terus menginspirasi begitu banyak orang. Hari ini sudah di minggu yang terakhir, minggu kelima di bulan Maret, masih dengan subtema Aim Higher, pencapaian yang lebih tinggi. Kita tidak hanya sekedar mencontoh saudara, tetapi kita menjadi contoh. Kita tidak hanya meminta, menuntut saudara, tetapi kita memberi teladan, memberi value, nilai-nilai yang kita tinggalkan buat keluarga kita, buat orang-orang di bawah kita, orang-orang di sekeliling kita. Semakin luas sudah sekalian dampak yang kita berikan, semakin luas juga value-value yang kita boleh tanamkan. Saya ingin mengajak kita semua melihat di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan lebih dahulu membaca ayat 17. Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama dengan suara keras di ayat 18, dipimpin Pak Sutrisno. Kita akan baca ayat ini dengan penuh pengertian. Demikian bunyi firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan,
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat 21 kita baca bersama lalu mengaminkan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, termasuk yang sedang menyaksikan live streaming, kita melihat bagaimana tulisan surat Filipi ini, saudara sekalian, dari seorang yang luar biasa bernama Paulus. Ketika dia menulis surat ini, dia tidak sedang dalam keadaan merdeka, dia tidak sedang dalam keadaan nyaman, tapi dia sedang berada di penjara. Di masa tuanya dia tidak memiliki istri, tidak punya anak, dia juga bukan hamba Tuhan yang kaya raya, dia juga bukan hamba Tuhan yang sangat sehat. Banyak penyakit saudara yang diderita oleh Paulus. Dia mencatat bagaimana dia harus menulis surat dengan tulisan yang besar-besar, pasti ada gangguan di matanya. Belum lagi dia punya masalah-masalah fisik yang lain. Sehingga ketika dia menulis surat kepada jemaat di Galati, dia berkata bahwa seharusnya engkau menolak aku, jijik dengan keadaanku, dengan sakit penyakit yang dideritanya. Tapi luar biasa. Orang ini sudah sebagai ganti mengasihani diri sendiri, hidup bersungut-sungut, merasa diri tidak berguna. Di masa tuanya dia dipenjara di kota Roma, saudara. Dia menulis surat untuk jemaat di Filipi dengan penuh sukacita yang luar biasa. Semangat sudah memberikan satu keyakinan iman di dalam Kristus. Itu sebabnya dia sangat cocok sekali, sangat sesuai sekali. Untuk dia berkata di ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Kata-kata ini tidak muncul dari kesombongan. Tetapi saudara sekalian, dia sungguh-sungguh merindukan supaya jemaat yang dilayaninya sudah boleh melihat teladan kehidupannya yang terlebih dulu meneladani Kristus. Ini yang menjadi rahasia yang pertama. Bagaimana kita bisa hidup menjadi teladan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengalaman kita, kepandaian yang hebat, bukan. Tetapi saudara sekalian, karena meneladani Kristus. Rahasia pertama untuk hidup menjadi teladan adalah meneladani Kristus. Bagaimana kita bisa meneladani Kristus yang sempurna, tidak bercacat celah? Harus dimulai dengan ide, harus dimulai dengan gagasan yang benar, harus dimulai dengan sasaran yang tepat dalam hidup ini. Kata teladan sudah dalam bahasa Yunani typos, artinya sudah tanda bekas pukulan atau pola, ya. Setiap kita kalau yang ibu-ibu khususnya, tapi ada bapak-bapak juga, mau bikin baju atau sepatu atau tas atau apa aja sudah ya, itu harus ada pola. Lalu dari pola itulah sudah disusun, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Sudah sekalian, Tuhan mau kita memiliki pola cetakannya sama dengan Kristus. Bukankah saudara itu yang dari sejak awal Tuhan persiapkan ketika dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tidak serupa dan segambar dengan malaikat. Malaikat bisa jatuh. Tetapi sudah kita bisa lihat bagaimana manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tidak ada benih dosa. Tetapi sudah ketika manusia dengan kehendak bebasnya memilih untuk memberontak, untuk melawan Allah. Kejatuhan manusia di dalam dosa membuat sudah manusia akhirnya semakin jauh dari pola Allah. Semakin jauh meneladani Allah.
Itu sebabnya sudah hanya kehidupan yang baru dari dalam. Dilahirkan bukan dari rahim ibu, tetapi dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan baru ketika seorang mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Maka sudah itulah kelahiran baru. Kita memiliki sumber yang baru, kekuatan yang baru, benih yang baru, benih ilahi untuk memampukan kita meneladani Kristus. Memampukan kita, saudara, memiliki dan menjalankan hidup dengan tujuan yang benar. Ini yang pertama sudah saya lihat dimiliki oleh Paulus. Tujuan hidupnya dia tulis sudah dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya sudah membahas firman ini beberapa waktu yang lalu dengan tema Aim Higher. Sudah bisa buka di komputer, di internet saudara, ya, di www.happyfamilycenter.com. Lalu saudara scroll ke bawah, sudah lihat itu Sunday Service Sermon, ya, sudah bisa pilih. Dan khotbah saya Aim Higher, khususnya membahas Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi tujuan yang benar. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, mengenal Kristus tidak boleh dipisahkan dengan kebangkitannya. Kalau saudara hanya mengenal Kristus sebagai pemberkat, maka kita bisa kecewa. Ketika ada saat dalam hidup ini kita merasa tidak diberkati. Ketika kita merasa bahwa saya udah berdoa, saya udah perpuluhan, kenapa ya kok bisnis saya gagal? Saudara-saudara sekalian, kita juga tidak mengenal Kristus hanya sebagai penyembuh, sebagai tabib. Sebab saudara sekalian, ada saat di mana seseorang juga sudah mengalami satu realita bahwa dia tidak bisa sembuh dari sakit penyakit, malah harus meninggalkan dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak ada satu guru, tidak ada satu orang pandai, orang saleh, orang yang hebat yang bisa mengajarkan etika, bisa mengajarkan saudara jalan-jalan hidup yang bagus luar biasa. Tetapi yang mati dan bangkit kembali tidak ada. Hanya Kristus yang mati betul-betul dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga setelah menampakkan diri kepada ratusan pasang mata, dia naik ke surga. Jumat depan kita akan merayakan hari Jumat Agung, Good Friday. Ini satu hari yang penting sehingga kita akan merayakannya. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena sudah tanpa kematiannya, kita semua adalah orang-orang yang paling malang. Kita yang akan mati menanggung dosa-dosa kita. Itu sebabnya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya tidak boleh dipisahkan. Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Yang sudah naik ke surga dan dia berjanji dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia terangkat. Yang ku kehendaki ialah bersekutu dalam penderitaannya. Aneh sekali saudara. Ada banyak gereja tidak menekankan hal ini. Tetapi sudah hanya membawa kita kepada sisi-sisi yang menyenangkan buat daging kita. Kita hanya mau bersekutu sudah di dalam berkat-berkatnya, di dalam keberhasilannya. Tetapi saudara firman ini berkata yang ku kehendaki, bersekutu di dalam penderitaannya. No gain without pain. Tidak ada sudah kemuliaan tanpa salib. Tidak ada keberhasilan sudah tanpa jerih lelah. Itu sebabnya kita juga harus memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang benar. Bersekutu dalam penderitaannya, memikul salib sebagai orang percaya, sebagai pengusaha Kristen, sebagai anak muda Kristen.
Saudara, kita tidak boleh memiliki gaya hidup, cara berpikir, cara berpakaian yang mungkin ketinggalan mode. Wah, dia kok modern sekali. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman, kita juga harus berani menolaknya. Bersekutu dalam penderitaannya. Berarti sudah berani berkata tidak terhadap keinginan-keinginan daging yang begitu menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tujuan hidup yang betul-betul mengarahkan perjalanan hidup kita sampai selesai. Yang ku kehendaki adalah menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan berarti sudah kita semua rame-rame minta mati di salib, tidak. Tetapi menjadi serupa sudah kematiannya meninggalkan berkat keselamatan yang luar biasa. Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kematiannya membawa berkat, membawa pengharapan, membawa perubahan hidup. Tujuan hidup yang benar. Sungguh-sungguh terus menerus sudah sekalian menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Menguasai pikiran kita, menguasai perbuatan kita, keputusan-keputusan yang kita lakukan. Setelah tujuan yang benar, maka sudah saya melihat yang kedua, meneladani Kristus juga memiliki kemegahan yang benar, memiliki kebanggaan yang benar. Jika tidak hati-hati, kemegahan kita sebagai orang percaya, apakah saudara pemuda-pemudi Kristen, apakah sudah pengusaha, karyawan, karyawati, ilmuwan, siapapun saudara, jika kita tidak hati-hati, kemegahan kita sama dengan orang dunia. Berapa sering kita mendengar orang tua membanggakan anaknya. Wah, anak saya pinter, juara. Anak saya cantik, ganteng. Anak saya begini-begini. Yang kita megahkan, banggakan adalah hal-hal yang jasmani. Hal-hal yang materi. Hal-hal yang berhubungan dengan knowledge. Bapak Ibu Saudara, coba kita periksa. Apa yang menjadi kemegahan dari Rasul Paulus? Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari kita renungkan saudara, kemegahan yang dimiliki Paulus. Bukan kemegahan dalam satu achievement, pencapaian saudara yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tetapi dia berkata, aku hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Artinya saudara, dia tidak mau bermegah di dalam kehebatan-kehebatan dirinya. Dia pernah berkata, semua itu sudah kuanggap sampah. Dia dulu hebat sekali. Kaya, pandai, berpengaruh. Tapi pengenalan kepada Kristus membuat aku melihat semua ini sebagai sampah. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan ini kita perlu merenungkannya secara dalam. Apa yang menjadi kemegahan saudara hari ini? Apa yang menjadi tujuan hidupmu hari ini menentukan apakah kita bisa menjadi teladan seperti Kristus atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam salah satu surat Paulus juga berkata, di dalam tubuhku aku memiliki tanda-tanda milik Yesus. Dalam bahasa asing memakai istilah stigmata, yaitu artinya stempel, meterai, cap atau goresan. Saudara sekalian, Paulus hidup di tengah bangsa Yahudi yang pada waktu itu sedang dikuasai oleh pemerintah Roma. Dan saya membaca dalam sejarah saudara bahwa di tengah-tengah bangsa Roma itu 60-65% adalah budak. Jadi setiap kali ada orang jalan hilir mudik, sudah sebegitu banyak 65%-nya adalah budak. Dari mana saudara tuan-tuan yang memiliki budak ini tahu bahwa oh ini punya saya, oh ini punya tetangga saya. Yaitu setiap budak itu ada tanda kepemilikan.
Saudara-saudara sekalian, itu yang menentukan bahwa mereka budak milik siapa, budak punya orang lain. Demikian juga terhadap binatang-binatang. Apakah sapi, kambing, yang lain-lain. Itu dimeterai. Pakai besi panas sebagai tanda kepemilikan. Dan saudara Paulus berkata, di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara, dia bicara ini juga secara fisik. Sudah seandainya jubahnya dibuka, maka saudara sekalian, di dadanya bagian depan ada bekas luka-luka. Bagaimana dia berkata di dalam Kisah Rasul 14 ayat 19 sampai 20. Dia pernah dirajam batu. Sampai orang kira saudara dia sudah mati. Itu terjadi di kota Listra. Sampai orang sudah menyeret dia keluar kota. Dan sudah dirajam batu sampai batu itu mungkin sudah membukit, menggunung. Sudah tidak ada lagi tanda kehidupan. Murid-muridnya mengikuti, berdiri, mengelilingi, menanti dan dipikir gurunya sudah mati. Tetapi tidak lama kemudian Paulus bangun saudara dari susunan batu-batu itu. Apa yang dilakukan? Apakah dia ketakutan? Tidak. Dia pergi sudah bersama dengan Barnabas ke Derbe. Dan kalau saudara membaca di ayat setelah itu, dia besok harinya sudah muncul lagi. Berada di pasar, berada di bait Allah, menyampaikan berita Injil. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, orang ini betul-betul tidak takut mati. Dia benar-benar menjalankan pernyataan, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku harus hidup, itulah hidup yang memberi buah, hidup yang berdampak. Sudah kalau bagian punggungnya dibuka, maka orang akan melihat bekas cambukan-cambukan. Dia berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dia pernah disesah 5 kali oleh orang Yahudi. 1 kali sesahan dikatakan surah 40 kurang 1 pukulan. 39 kali. Demikian juga dia pernah didera dengan cambuk Romawi 3 kali. Pastilah itu meninggalkan bekas-bekas yang tidak bisa hilang. Bagaimana dengan pergelangan tangan dan pergelangan kaki? Sudah sangat sering saudara dia dibelenggu, ditahan, dimasukkan ke dalam penjara dengan belenggu ada di kedua tangan dan kakinya. Itu sebabnya dia berkata, di dalam tubuhku ada tanda-tanda kepemilikan Kristus. Karena dia mengalami luka-luka itu bukan karena dia penjahat, korupsi ataupun melakukan tindakan amoral yang lain. Tapi semua itu dilakukan karena Kristus. Bapak Ibu Saudara, tanda apa yang kita miliki di dalam hidup kita? Mungkin saudara di tempat ini belum kita memiliki tanda-tanda secara fisik. Di mana kita didera, dianiaya, dipukuli, dicambuk karena nama Kristus. Seandainya itu terjadi, saudara kita pun harus siap. Teman-teman kita, saudara-saudara yang tidak kita kenal, karena korban saudara sekalian, karena iman kepada Kristus. Mereka bisa memiliki tanda-tanda seperti itu. Tetapi bagi kita yang belum dan tidak memiliki tanda-tanda secara fisik, biarlah saudara tanda-tanda itu terlihat di dalam karakter kita. Itu sebabnya yang ketiga, meneladani Kristus tidak hanya memiliki tujuan hidup yang benar, yang terfokus kepada Kristus, memiliki kemegahan yang benar. Kemegahan kita bukan karena harta, bukan karena hebat, pinter, bukan. Saudara, semakin tambah usia, saya semakin belajar bahwa betul saudara, kemegahan yang benar bukan karena hal-hal yang fana saudara. Di atas awan ada awan. Saudara-saudara sekalian sudah bisa berkata saya dulu orang yang terpandai, terkaya. Tapi dengan berjalannya waktu semua sudah akan berlalu. Itu sebabnya biarlah kita memiliki kemegahan yang benar. Dan sudah yang ketiga adalah memiliki karakter Kristus. Itulah yang menjadi tanda yang tidak bisa dicabut. Saudara, iblis pun melihat ada tanda-tanda kepemilikan yaitu dari karakter Kristus. Firman Tuhan berkata dari buahnya kamu akan bisa membedakan mana orang benar, mana yang tidak. Dari karakter.
Dari buahnya. Buah yang bisa paling gampang dilihat dari keluarga, hidup keluarga. Bapak Ibu sudah sekalian sudah mau melihat hamba Tuhan hebat banyak, berkarisma banyak. Tapi coba lihat buah hidupnya. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, karakter. Bagaimana sudah perjalanan hidupnya sebagai pengusaha. Apakah karakter Kristus betul-betul sudah menguasai hidupnya. Ada satu sifat yang tidak bisa sudah dimiliki jika orang itu tidak betul-betul tidak di dalam Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesaya 53 ayat 7 firman Tuhan berkata, dia yaitu Kristus dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, menurut orang dunia ini adalah orang lemah, orang bodoh. Masa dianiaya diam aja. Padahal dia punya kuasa di surga dan di bumi dia punya. Dia pencipta alam semesta. Tetapi saudara, dia membiarkan diri mengalami sudah sekalian penghinaan. Mulutnya dikatakan seperti anak domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Tidak ada pemberontakan. Karakter Kristus. Bapak Ibu sudah sekalian, jika kita aplikasikan dalam hidup, kita mungkin tidak mengalami penderitaan-penderitaan fisik seperti Paulus. Kita juga belum mengalami penderitaan sampai harus masuk penjara karena iman kepada Kristus. Tapi saya yakin ada banyak dari kita, saudara, harus melewati pergumulan hidup. Apakah itu dalam rumah tangga, dalam keluarga. Apakah itu di dalam pekerjaan. Apakah itu di dalam kesehatan kita. Atau sudah pergumulan dalam pelayanan yang terus menerus boleh ada dalam hidup ini. Kita mengaplikasikannya. Ketika kita meneladani Kristus benar-benar di dalam hidup ini, maka tidak ada satu pergumulan yang membuat kita hancur. Amin, saudara. Tidak ada satu masalah yang membuat kita justru menjauh dari Kristus. Tetapi masalah pergumulan hidup justru membawa kita semakin melekat, semakin bergantung kepada Kristus. Tadi pagi setelah selesai firman Tuhan, ada seorang ibu konseling. Saudara sekalian, dari seorang yang sangat kaya dan sukses, sekarang mengalami satu persoalan secara ekonomi. Dia sempat berkata, Tuhan, saya udah memberi, saya udah persepuluhan, saya sudah ikut Tuhan dari kecil. Kok saya alami ini? Kalau sampai saya tidak diberkati, saya akan tinggalkan Tuhan. Saya pernah ngomong begitu loh Bu, saya bilang minta ampun. Jangan mengenal Kristus hanya sebagai sumber berkat. Kristus yang juga adalah Allah, Tuhan. Dia pernah membiarkan dirinya mengalami sesuatu yang tidak patut, tidak layak dia alami. Saya berkata justru di tengah pergumulan yang hebat, semakin mendekat, semakin kuat. Bapak Ibu sudah sekalian, dia mengamini semuanya itu. Dan saya percaya ketika kita melihat persoalan, pergumulan hidup, benar-benar sudah sekalian dengan kacamata Tuhan. Belajar introspeksi, apakah itu karena kelalaian, apakah itu karena kecerobohan, karena kesalahan kita sampai kita bisa sakit, sampai kita bisa mengalami kerugian, terlalu percaya sampai orang, sudah sampai hartanya benar-benar ludes, semua bisa. Setelah kita benar-benar introspeksi, baru kita bertobat dan minta hikmat, minta pertolongan Tuhan. Jika itu bukan karena kesalahan kita, saudara lewati itu sebagai satu ujian yang pasti Tuhan akan turun tangan. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua, rahasia kedua hidup menjadi teladan. Saudara Paulus katakan itu di ayat 17. Saudara-saudara ikuti teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rahasia yang kedua adalah meneladani pemimpin yang baik. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sesuai dengan kebenaran firman. Kita memeriksa dua ayat. Yang pertama lihat Ibrani pasal 13.
Ibrani pasal 13 kita melihat pada ayatnya yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar, saudara. Jika kita rindu hidup kita menjadi teladan. Ini, saudara, batasannya. Dikatakan ingatlah akan pemimpin kamu. Khususnya yang sudah menyampaikan firman. Perhatikan akhir hidupnya. Perjalanan kita semua belum selesai. Kita semua masih terus berjuang. Amin, saudara. Jangan lihat kehidupan seorang hanya dari awal, pertengahan yang hebat. Kita tunggu. Perhatikanlah akhir hidupnya. Bagaimana dengan akhir hidup Paulus? Secara materi mungkin dia tidak bisa dicontoh. Saudara, dia tidak kaya, dia dipenjara karena pemberitaan Injil. Dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Tetapi lihat akhir hidupnya. Menjadi teladan yang luar biasa. Surat-surat perjanjian baru ditulis paling banyak oleh dia. Hidupnya menginspirasi. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Contohlah iman mereka. Amin, saudara. Itu sebabnya ini juga menjadi tantangan khususnya buat saya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai orang hanya melihat di tengah. Waduh, setelah itu ambruk, hancur hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga bisa diterapkan untuk saudara para orang tua. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup saudara belum selesai. Saudara harus terus berjuang. Sehingga saudara boleh menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah keluarga saudara. Sehingga anak saudara berkata, saya besar nanti dewasa, saya mau kayak papa saya. Orangnya lurus, orangnya cinta Tuhan. Orangnya diberkati Tuhan. Saya mau jadi seperti mama saya. Wah, saudara menjadi teladan. Bagi yang pertama sekali di tengah-tengah keluarga. Sehingga firman Tuhan berkata ketika mereka orang-orang di sekeliling kita melihat perbuatan baik kita, mereka memuliakan Bapa di surga. Sekarang kita lihat sudah sekalian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan ayat 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Saudara, ini pernyataan betul-betul harus membuka cara kita berpikir. Tuhan mau sudah selama kita masih hidup di dunia ini, kita boleh menjadi orang yang rajin. Apakah saudara sebagai orang tua, pengusaha, karyawan, karyawati, ibu rumah tangga, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Tidak boleh bermalas-malasan walaupun mungkin banyak dari saudara sudah sukses. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata apa? Hormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Amin. Bukan cuma yang perintah sini. Dia gak kerja apa-apa. Hormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Memimpin kamu di dalam Tuhan dan menegur kamu. Aneh firman Tuhan. Bukan yang menghibur kamu loh ya. Bukan yang ngelus-ngelus kamu. Yang menegur kamu. Sebab teguran itu justru yang seringkali membawa kita untuk hidup benar-benar menjadi teladan. Amin. Coba saudara manjain anak. Saudara akan menuai hasil. Anak saudara tidak akan bisa benar-benar sudah menjadi orang yang baik. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Junjung sudah orang-orang yang hidupnya benar, bekerja keras. Orang-orang yang hidupnya saudara ada di dalam tracknya Tuhan. Junjung dia dalam kasih. Pekerjaannya kita support. Saudara lihat apa yang dilakukan Yonatan, anak Saul ini luar biasa. Secara garis hierarki seharusnya dia adalah pengganti Raja Saul. Dia anak. Tetapi saudara ketika Yonatan melihat bahwa Tuhan menghendaki bukan dia yang jadi raja, tapi Daud. Apa yang dia lakukan? Dia tidak menghalang-halangi Daud jadi raja. Untuk dia sama-sama ayahnya menentang Daud, tidak. Tapi dia support.
Dia mendukung orang pilihan Tuhan. Orang yang memang Tuhan tetapkan. Dia support. Seperti ini juga sudah firman Tuhan. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka yang bekerja keras dalam kasih. Karena pekerjaan mereka. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup damai satu dengan yang lain. Amin, saudara. Yang ketiga kita bisa melihat rahasia hidup menjadi teladan adalah menjadi sahabat Kristus. Coba kita lihat dari ayat 18 sampai dengan ayat 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup menjadi teladan? Paulus berkata, aku sering menangis ketika memikirkan ada orang-orang yang menjadi seteru atau lawan Kristus. Saya mengambil saudara pendekatan secara positif. Jika kita rindu hidup kita menjadi teladan, contoh buat anak-anak, buat orang-orang di bawah kepemimpinan kita. Jadilah sahabat Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Kristus? Dengan menghindari 3 hal yang Paulus sebut sudah di dalam ayat 18 sampai 19. Ketika dia berkata, aku mengatakan ini sambil menangis. Banyak orang yang hidup menjadi lawan seteru salib Kristus. Kenapa? Yang pertama, karena mereka mentuhankan perut. Perut nomor 1. Saudara, berapa banyak orang ya sekarang musim tur kuliner. Waduh, dulu nggak ada saudara, tur itu ya lihat objek wisata. Sekarang nggak lihat objek wisata. Apa turnya? Makan. Waduh, makan sehari bisa 10 kali. Makan ini, makan ini, makan ini, makan. Ya bukan enggak boleh lah kalau saudara umurnya masih 20-30 ya silakan. Tancap aja. Tapi kalau saudara sudah mulai umur 40, di atas 50, waduh, xiaoxin. Wah ya, hati-hati saudara. Nah sudah ini Paulus bicara konteks Roma. Orang Roma itu sudah sekalian doyan apa? Doyan makan, minum. Mereka kalau pesta bisa 3 hari, bisa 3 hari 3 malam, bisa seminggu. Nggak kerja, makan, minum. Terus gimana saudara? Kalau sudah kenyang, di situ sudah ada satu kolam disiapkan. Ada bulu-bulu merak. Itu kalau udah kenyang mereka masuk ke bagian itu, lalu ambil bulu merak dicolok itu dalamnya. Keluar semua. Keluar, masuk lagi. Makan lagi. Kuliner saudara. Ya semoga ini jangan dicontoh sudah. Ya. Sudah masuk sebentar ke dalam, keluarin, ayo makan lagi. Dosa lu saudara, jangan ya. Itu namanya saudara hidup untuk makan. Tuhan tidak ciptakan saudara hidup itu untuk makan. Tuhan ciptakan kita makan untuk hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya saudara sampai Paulus menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Mentuhankan perut. Makan minum kayaknya itu yang paling utama. Demi makan dan minum berani keluar uang jutaan. Tapi untuk persembahan sedikit sekali. Ya kadang-kadang saya heran ya. Untuk makan dan minum beraninya luar biasa. Tapi untuk pekerjaan Tuhan muaditepol. Saudara menjadi seteru lawan Kristus. Coba kita lihat sudah di dalam Roma pasal 14. Ayat 17 dan ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukan soal minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Renungkan ini. Saya waktu baca ayat ini, waduh, jangan sampai pekerjaan Allah dirusakkan karena makanan. Berapa banyak sudah hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya belum waktunya mati. Sudah mati karena gara-gara makanan. Ya. Saya punya teman kuliah doktor sama-sama. Muda, pandai, rajin orangnya. Mati sebelum umur 40. Saya khawatir sudah waktu ketemu sama malaikat pasti sih disambut. Tapi mungkin malaikat berkata, sayang kamu tance. Nah ya, tamcia ini. Mestinya kamu masih bisa punya umur panjang 40 tahun lagi. Ya ini, merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kepingin ya kalau kita berdoa, Tuhan saya ingin umur panjang, bahagia. Tapi sudah tiap hari makan gak ada remnya. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Betul gak? Kalau saudara berdoa, saudara juga menjalankan bagian saudara. Tapi kalau saudara gak menjalankan, itu berarti sudah ngenyek Tuhan. Ya. Tuhan mau memberkati kita dengan umur yang panjang, hidup yang berbahagia. Tapi Tuhan mau juga kita melakukan bagian kita. Saya dengar dokter yang waktu itu kita panggil seminar ladies. Dia berkata, kalau sudah umur 41, jaga makan. Jaga. Jangan terlalu capek, istirahat. Nah itu yang saya harus belajar itu ya. Buat saya saudara istirahat banyak itu yang gak gampang. Lalu dia berkata jaga makan. Ya. Saya makan apa aja makan sudah. Babi makan, kepiting makan, udang, cumi, semua makan. Cuma gak banyak, itu aja. Kalau dulu waduh kepiting 2 ekor, cumi, santap dah. Wah sekarang sudah umur di atas 50 berani menyantap begitu. Tiung semuanya. Ya. Setiap check up rapotnya merah terus. Minum obat terus. Wah, jangan mentuhankan perut. Amin saudara. Belajar, benar-benar saya juga belajar. Bapak Ibu Saudara, kecuali saudara gak mau panjang umur. Ya enggak apa-apa lah silahkan. Ya, tapi kalau saudara mau panjang umur, bahagia, gak menyusahkan orang, sehat. Ini saudara. Ya. Biarlah kita tidak mentuhankan perut. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Coba kita lihat ayat ini sudah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu. Untuk apa? Kemuliaan Allah. Ingat baik-baik tuh sudah. Tapi berapa banyak kita makan minum apa kita? Oh saya makan untuk memuliakan Tuhan. Enggak Rek, aku makan supaya aku menyelesaikan kempongku. Rasa laparku. Kadang-kadang sudah perut sudah kenyang, yang lapar apa? Mata. Aduh perut suah, tapi masih kepingin. Itu matanya lapar. Coba sudah, biarlah firman ini menjadi satu kompas, pedoman. Lakukan apa saja, makan, minum. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Saya makan ini memuliakan Tuhan apa enggak ya? Kalau saya makan ini justru mencobai, saudara udah punya darah tinggi, udah punya diabetes, udah punya masalah-masalah sakit yang lain. Sudah tetap makan, berarti sudah tidak memuliakan Tuhan. Saudara mencobai Tuhan. Yang kedua sudah menjadi sahabat Kristus. Kita juga belajar untuk betul-betul mengendalikan hawa nafsu. Bukan memuliakan hawa nafsu. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat 19. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ini juga konteks Roma. Sudah biasa saudara tidur sama istri orang. Tidur sama suami orang. Ya, mereka ada menyembah dewa-dewi juga disebut pelacuran bakti. Datang ke tempat penyembahan dewa-dewi penyembah berhala sambil berzina sama yang jaga di situ. Itu namanya pelacuran bakti.
Saudara Paulus berkata, aku kalau mengingat, dia nggak bicara ini sudah untuk orang Roma loh. Tapi ini bicara untuk anak Tuhan yang ikut gaya hidup orang dunia. Mereka menjadikan, dikatakan aib mereka itu sebagai satu kemuliaan. Udah gak malu lagi. Hari-hari yang sedang kita hidupi adalah hari yang sudah sangat gelap. Di mana orang sudah menganggap free sex. Hidup suami istri sebelum menikah biasa. Hidup laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Biasa, yang penting berprestasi Bu Agnes. Enggak penting mau laki sama laki, perempuan sama, enggak apa-apa. Mau kumpul kebo kek, kumpul kuda kek, pokoknya yang penting baik. Gitu saudara. Kebaikan tidak membawa kita ke surga. Amin. Prestasi sudah tidak membawa saudara ke surga. Hanya hidup takut Tuhan saudara. Karena kita menerima anugerah Kristus. Itulah yang membawa kita masuk surga. Amin. Itu sebabnya jika sudah merindukan hidup menjadi teladan, jauhkan hal ini. Jangan jadikan hawa nafsu itu sebagai kemuliaan. Efesus pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Saudara, firman Tuhan memberi kita peringatan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Berarti kita anak Tuhan gak boleh saudara ngobrol porno. Ngomong yang waduh, oh ini mumpung gak ada di gereja ini kita boleh. Tidak, ini lihat. Percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkan syukur. Kenapa saudara? Karena ingatlah ini baik-baik. Wah, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya sudah di hadapan Tuhan mereka ini sama dengan penyembah berhala. Yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh anggap biasa. Saya minta dengan hormat di sini kalau ada orang tua. Sudah punya anak pergaulannya bebas, belum kawin, udah satu kamar. Saudara harus berani pakai otoritas, sudah memperingati. Jangan sudah aduh sungkannya, nanti ndak enak sama anak. Aduh udahlah, udah lamaran sebentar juga kawin. Ya apa anak zaman sekarang. Wah, sudah bisa jadi seperti Imam Eli. Tahu yang benar tapi sudah gak melakukan, kata firman Tuhan, itu juga dosa. Bapak Ibu Saudara, saya merasa bahwa hari-hari terakhir ini justru kita harus menerima firman yang lebih keras dari hari sebelumnya. Setan maunya apa sudah? Kita hanya memperhatikan kemurahan Allah. Padahal di dalam Roma pasal yang ke-11 ayatnya saudara yang ke-22 firman Tuhan berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus balance. Gereja kalau cuma memberitakan kekerasan, setiap pulang tambah takut, tambah enggak nyaman jadi orang Kristen, semua takut. Tapi kalau saudara cuma dengar berita kemurahan, saudaranya seneng, lega. Tapi buat apa lega akhirnya masuk neraka? Ya. Hari-hari ini banyak sekali gereja memilih ini. Banyak sekali hamba Tuhan mengambil shift ini, mengambil arah ini. Enggak, saya enggak mau khotbah yang keras-keras. Saya gilirannya mau yang murah-murah hati aja, yang enak-enak. Ini. Padahal firman Tuhan berkata apa? Perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya juga. Amin. Alkitab bicara itu, ada kemurahannya, tapi juga ada kekerasannya. Kalau orang Israel yang tegar tengkuk umat pilihan Allah aja bisa dipotongnya. Firman Tuhan berkata apalagi kamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita berjaga. Menjadi sahabat Kristus. Jangan mentuhankan perut. Belajarlah makan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan memuliakan hawa nafsu. Seks terus pikirannya. Di sini ada anak muda atau orang tua yang masih punya kumpulan pornografi. Cobalah, saudara sadar. Aduh ini memenjara saya, mengikat saya ya. Jadi gak bisa baca firman, gak bisa fokus.
Buang saudara, delete semuanya. Kalau saudara punya CD-CD-nya, bakar udah. Ya. Jangan sampai itu menguasai pikiran, menguasai hidupmu. Menjadi sahabat Kristus yang ketiga, jangan mengidolakan perkara duniawi. Ya. Kalau saudara lihat tadi di ayat Filipi pasal 3 ayat 19 bagian terakhir. Pikiran mereka semata-mata menuju kepada perkara duniawi. Pikirannya uang terus. Itu bukan nggak boleh mikirin uang. Saudara juga harus menabung, persiapan. Tapi firman Tuhan berkata pikirannya semata-mata kepada perkara duniawi. Itu yang nggak boleh. Pikirannya jangan semata-mata, saudara. Hanya karena apa? Bahagia, hanya untuk diri sendiri. Kita mendengar sudah beberapa hari yang lalu pesawat terbang Germanwings ya. Nah, bisa menubruk tebing gunung lalu mati berapa orang? 150. Aduh, konyol sekali. Cuma gara-gara pilotnya mau kencing. Betul nggak sudah? Ya, saya kaget sekali. Saya waktu baca Jerman, waduh, Jerman nih orangnya perfect, hati-hati sekali. Kok bisa? Oh, rupanya ada cerita kisah di balik itu. Pilotnya kencing, kok pilotnya umurnya kalau nggak salah 28. Kunci itu, loh, lalu sudah di hari ketinggian dia turunkan, ya udah oleng kan jeduk gitu. Ternyata stres, depresi kan, putus pacar, ngeliang saudara. Sampai korbannya bawa mati 150 orang. Ini orang kan karena fokusnya hanya apa, aduh putus pacar udahlah habis hidup saya gitu kan. Sama kayak sudah kalau pikirannya semata-mata hanya karena uang. Begitu sudah mengalami masalah keuangan, mungkin bangkrut atau kehilangan, udah rasanya oleng. Itu berapa banyak sudah orang-orang kalau di Hong Kong itu kalah saham pada terjun bunuh diri. Nah pikirannya hanya itu, semata-mata. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa di balik penderitaan, di balik air mata, Tuhan seringkali izinkan supaya kita tidak bergantung kepada perkara duniawi. Amin. 3 hal ini sudah sekalian menyebabkan kita menjadi seteru lawan Kristus. Pikiran yang tertuju hanya makan terus. Ya, bahkan ada rumah tangga gegeran tiap hari gara-gara makan. Saya juga kalau mau gegeran tiap hari sama suami bisa. Saya nggak suka daging, dia nggak suka sayur. Gimana lu saudara? Kalau meja tergantung saya isinya sayur, tempe, tahu, udah itu. Saya nggak makan daging, nggak makan ayam, nggak apa-apa. Waduh, tapi kalau suami saya saudara nggak makan, kalau makan sayur bisa darah tinggi. Loh, kok aneh? Bu, makan daging bisa darah tinggi? Enggak. Kalau suami saya makan sayur terus bisa darah tinggi. Kenapa? Ngamuk terus. Apa ini sayur aja? Waduh, ngamuk. Jadi saudara harus balance juga kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang hanya karena gara makanan. Hanya gara-gara soal seks. Kenapa bercerai? Suami saya impoten. Kenapa bercerai? Istri saya udah gak bisa melayani saya lagi. Gak bisa memuaskan saya. Loh, urusan kok perkara-perkara itu. Saya pada waktu mengajar saudara di STT, saya tanya sama murid-murid. Menurut saudara, kebutuhan seks itu, kebutuhan suami istri itu, kebutuhan atau keinginan? Oh, ada salah satu pendengar notaris. Kebutuhan Bu. Oh ya, berarti Bapak gak bisa hidup tanpa seks? Gak bisa Bu. Padahal umurnya udah di atas mau 60, gak bisa. Wah jujur, terima kasih Pak jawabannya. Tapi saya ingin tanya Pak, apakah kalau Bapak benar-benar sampai enggak mendapatkan kebutuhan seks, Bapak mati? Enggak sih Bu kalau mati, tapi sakit kepala katanya, gitu ngomongnya. Oh berarti kan itu bukan kebutuhan Pak, kalau kebutuhan itu enggak makan, ya boleh puasa 40 hari ini enggak makan, terus lalu itu menjadi kebutuhan Bapak-bapak enggak makan mati, itu berarti kebutuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang enggak menikah seumur hidup, tapi kok enggak mati, tapi enggak sakit kepala juga? Lalu kita menyimpulkan bersama-sama bahwa seks bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau keinginan disetel dari sini, minta juga kuasa Roh Kudus.
Karena ada orang berkata, saya nggak bisa Bu, nggak bisa, itu firman. Saya nggak bisa satu istri, saya harus banyak perempuan. Nah itu di sini. Betul nggak sudah? Ya, kalau saudara resapi lagi firman Tuhan. Saudara mau menjadi sahabat Kristus ini. Jangan jadikan perut itu Tuhan. Jangan jadikan hawa nafsu itu sebagai kemuliaan. Itu bukan segala-galanya. Jangan mengidolakan pikirannya itu terus jangan. Ya. Sekarang kita lihat yang terakhir, rahasia hidup menjadi teladan. Kita mau menjadi musafir di dunia ini. Jangan jadi penetap sudah di dunia ini. Coba kalau Bapak Ibu merasa bahwa saudara satu kali kontrak rumah atau kontrak buat kantor. Apa saudara mau? Tempat yang sudah kontrak 2 tahun, 3 tahun, lantainya diganti granit. Ya kecuali mau buka restoran, kan udah hitungin. Tapi kalau itu buat rumah sendiri. Apa sudah mau ganti yang mahal-mahal? Tangganya saudara yang satu kayu, waduh bagus. Pakai kristal-kristal, apa mau? Saudara tahu bahwa ini cuma kontrak aja sementara. Saya tidak berkata kalau begitu jangan bikin rumah bagus. Bukan itu maksud saya. Tetapi kalau saudara menyadari bahwa kita tetap tinggal di dunia ini hanya sebagai musafir. Coba kita lihat di ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewargaan kita di surga. Kita di dunia hanya transit. Hanya pengelana. Hanya musafir. Amin, sudah. Hanya sementara. Apa kewarganegaraan sudah menentukan hak dan kewajiban kita. Saya membaca kisah yang luar biasa sudah tentang mantan presiden Amerika, orang Kristen sejati. Namanya Jimmy Carter. Bahkan waktu beliau sudah menjadi presiden pun dia tetap melayani sebagai guru sekolah minggu. Tapi ini karena gereja baptis, guru sekolah minggu gak selalu ngajar anak-anak. Dia tetap menjadi Sunday school teacher. Ya, kalau di sana itu sudah gereja, habis ini ada Sunday schoolnya kayak training lah. Dia masih mengajar kelas training. Ini yang luar biasa. Dan saudara hatinya sebagai pemimpin itu memikirkan rakyatnya. Sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama dia menjabat presiden sangat membantu rakyat yang di negaranya. Saudara pada usia 85 tahun berarti dia sudah pensiun ya. Selama 30 tahun dia masih merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai salah satu mantan pemimpin di Amerika. Yaitu sudah dia buktikan pada waktu ada seorang warga negara Amerika namanya Aiyalon Mali Gomez. Yang tertangkap di Korea Utara. Jadi sudah si Gomez ini, ya mungkin sekali dari namanya orang Meksiko tapi warga negara Amerika. Itu saudara masuk pergi ke China, lalu tanpa visa dia masuk ke Korea Utara, ditangkap. Dan ditangkap dia disiksa, lalu kemudian dia kerja paksa 8 tahun dan didenda 6,3 miliar. Dan si Gomez ini depresi berat sampai dia mencoba untuk bunuh diri. Dan ini peristiwa ini didengar oleh Jimmy Carter. Gimana saudara kalau orang dia nggak punya hati untuk rakyat dia, ya emangnya gue pikirin, ya salahmu sendiri. Kenapa masuk sana udah tahu nggak punya visa kok nyelonong aja. Tapi Jimmy Carter berbeda. Apa yang dia lakukan sudah dia melakukan satu negosiasi. Dan akhirnya dia memutuskan tanpa dukungan dari pemerintahan Amerika. Yang memang sejak dulu tidak ada hubungan diplomatik antara Amerika dan Korea Utara sampai hari ini. Apa yang dilakukan? Jimmy Carter akhirnya berangkat sendiri ke Pyongyang. Pakai pesawat sendiri, pakai duit sendiri. Untuk bertemu sudah sekalian dengan pemimpin Korea Utara. Dan hasil negosiasi sudah, walaupun dia tidak bicara dengan orang nomor 1 waktu itu Kim Jong-il. Tapi dia bisa bicara dengan orang nomor 2 di Korea Utara, Kim Jong-nam. Dan hasilnya luar biasa. Dia pulang dengan pesawat pribadinya bersama Gomez. Gomez bisa diselamatkan.
Saudara, itu salah satu yang dilakukan oleh Jimmy Carter dari hal-hal yang lain yang dia pikirkan saudara untuk kemanusiaan. Sehingga tidak heran ketika tahun 2002 saudara dia mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Hidupnya saudara menjadi teladan. Hidupnya memberikan dampak. Saudara, orang memberi dampak, memberi teladan, menjadi teladan. Bukan hanya semata-mata karena uang. Bukan semata-mata sudah karena otak. Tapi apa saja yang saudara bisa lakukan. Yang kita bisa bagikan saudara. Menyadari bahwa warga negara kita ada di surga. Bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Kita sambil menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita melakukan hal-hal yang maksimal. Aim higher. Pencapaian yang lebih tinggi. Hidup menjadi teladan, menjadi contoh. Hidup memberi value buat orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.